Makin besar pertemanan kamu dalam sosial media, bikin kamu itu juga perlu buat ngabisin waktu lebih banyak di sosial media itu semua. Circle yang besar ini bisa dilihat dari jumlah followingmu. Hai guys, welcome back to my channel. Kalau kamu baru pertama kali datang ke channel aku ini, perkenalkan namaku Grace dan aku sering membahas tentang hidup minimalis dan zero waste lifestyle. Akan ada video baru tiap minggunya, jadi jangan lupa nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan notifikasinya. Di video sebelumnya, aku udah ngebahas apa sih yang dimaksud dengan digital minimalism dan kenapa sih akhirnya aku mutusin buat ngelakuin itu. Sekarang aku mau ngebahas tips-tips melakukan digital minimalism, karena kan gak mungkin ya kalau kamu ngelakuinnya secara ekstrim dalam waktu yang singkat. Kamu perlu melakukan dengan baby step dulu sebelum kamu melakukannya dengan cara maksimal. Kamu bisa melakukan ini dengan segera. Oke, biar gak berlama-lama, ayo langsung bahas di tips yang pertama. Yang pertama, pilih aplikasi yang penting dan yang enggak buat kamu. Banyaknya aplikasi di HP itu banyak juga kerugiannya. Kalau kamu nggak pakai, itu juga bisa menghabiskan daya dan konsumsi dari baterai yang kamu punya. Selain itu, dengan banyaknya aplikasi, kamu akan selalu ngelihat notifikasi secara real time. Yang sebenarnya kalau kamu nggak perlu-perlu amat dengan aplikasi itu akan ngabisin waktu kamu. Karena kamu nggak bisa menghindari buat membaca notifikasi itu. Parahnya kalau aplikasi yang sebenarnya kamu punya itu lebih mengarah ke entertainment. Jadi kamu terlalu banyak melihat entertainment itu dibanding apa yang kamu perlukan di hari itu. Dengan memilih aplikasi yang mana yang perlu dan yang mana kamu sebenarnya nggak pakai, itu akan ngebikin kamu bisa lebih baik mengatur waktu kamu setiap harinya. Yang kedua, bikin jam-jam di mana kamu boleh buat megang HP. Kamu bisa membuat jadwal di mana kamu tuh boleh megang HP. Misalnya, yang pertama kali nih kamu lakuin, kamu bikin jadwal buat ngelihat HP selama 2-3 jam per harinya. Awalnya per 2 jam atau per 3 jam itu pasti terasa berat. Apalagi kalau kamu adalah tipe orang yang sering banget megang HP. Setelah kamu gak merasa terbebani dengan 2-3 jam ini, kamu bisa menambahkan intensitasnya menjadi 4-5 jam dalam sehari. Yang ketiga, kategorikan sesuai kebutuhan. Setelah kamu bisa dengan mudahnya mengatur penggunaan HP, kamu bisa mengatur lagi apa yang sebenarnya kamu butuhkan waktu kamu megang HP itu. Misalnya jadwal kamu megang HP itu ada di jam 6, jam 9, jam 12, dan jam 3, itu kamu bisa atur. Misalnya untuk jam 6 apa aja yang kamu lakuin. Mungkin kayak kamu ngecek jadwal bis yang kamu pakai buat berangkat kerja. Terus kamu mesti ngebalas chat dari teman kantor kamu. Terus jam 12 waktunya istirahat, kamu bisa mengalokasikan waktu itu buat entertainment. Misalnya ngebuka YouTube atau Instagram. Terus di jam 3-nya misalnya kamu udah pulang kantor nih, kamu bisa mengalokasikan waktunya itu untuk mengurus hal-hal lain yang ada di luar kantor kamu. Misalnya kamu punya bisnis, kamu bisa taruh di situ. Saat kamu melakukan to-do list terhadap waktu dalam memegang HP, kamu akan lebih bisa mengontrol kegiatan kamu dalam memegang HP lebih efisien dan lebih baik. Yang keempat, aktifkan mode don't disturb. Saat kamu ingin fokus dengan tidak memegang HP, kamu bisa mengaktifkan mode don't disturb yang sebenarnya udah banyak banget ada di smartphone sekarang ini. Jadinya notifikasi yang masuk hanyalah notifikasi yang benar-benar perlu. Lainnya bisa kamu cek setelah kamu menonaktifkan mode don't disturb ini.
Yang kelima, kalau kamu punya berita yang sangat penting, kamu bisa memberitahu ke orang-orang yang penting itu buat langsung telepon aja. Kamu bisa menjelaskan ke rekan kerja, keluarga, dan teman dekat kamu buat mending nelpon aja dibanding ngechat nggak ada habisnya. Karena kalau kamu ngechat itu bisa jadi kamu perlu waktu seharian loh buat membalas chat itu. Karena kan kamu juga mesti nungguin balasan chat dari teman kamu itu, dan bisa jadi seharian itu nggak akan cukup, apalagi kalau ada masalah yang serius. Selain itu, kalau kamu sering ngecek HP buat membalas chat, kamu akan cenderung buat megang HP ini buat keperluan lain yang sangat tidak perlu. Misalnya kamu langsung buka sosmed atau membuka email yang sebenarnya kamu nggak perlu baca saat itu. Yang keenam, padatkan kegiatan harian kamu. Buatlah to-do list harian. Nggak harus banyak, tapi konsisten ada setiap harinya. Dalam to-do list ini, kamu bisa memasukkan banyak hal yang berhubungan dengan pekerjaan kamu, membersihkan rumah, melakukan meal prep buat makanan kamu sehari-hari, aktivitas olahraga, dan aktivitas hobi yang kamu nggak boleh lewatkan. Pekerjaan yang dilakukan setiap hari, kayak meal prep dan membersihkan rumah, sangat penting kamu taruh di to-do list biar semuanya terjadwal dengan baik. Biasanya orang-orang itu kan akan cenderung males buat memasak. Dengan adanya meal prep ini, kamu itu akan bisa melakukan masak ini lebih mudah dengan tidak mengesampingkan 4 sehat 5 sempurna yang harus kamu penuhi setiap harinya. Jadwal olahraga juga nggak kamu lupain. Ya bisa 2-3 kali dalam 1 minggunya. Yang kamu nggak boleh lupain adalah aktivitas hobi, yang mana akan lebih baik kalau kamu melakukannya secara offline. Hobi-hobi ini kayak baca buku, berkebun, bertemu dengan teman-teman, itu akan membuat kamu lebih happy dan kamu nggak terpaku hanya pada gadgetmu aja. Dengan menjadwalkan segala sesuatu seperti itu, kamu akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan sehat secara fisik dan mental. Yang ketujuh, pakai jam buat melihat waktu. Hindari menggunakan gadget. Aku terbiasa buat menggunakan jam analog di tangan. Selain ngerasa aku itu lebih cepat buat ngelihat waktu saat itu, aku juga nggak terdistraksi dengan notifikasi-notifikasi yang sebenarnya aku nggak wajib buat tahu saat itu juga. Aku juga pernah nyobain buat pakai smartwatch. Ternyata nggak cocok karena aku bisa ngelihat semua notifikasi dan ngebikin aku nggak fokus dengan apa yang aku kerjakan di depan mataku. Tapi buat smartwatch ini tergantung dengan kebiasaan masing-masing orang. Cuman kalau buat aku merasa tetap lebih susah buat fokus. Yang kedelapan, batasi pertemanan di sosial media. Aplikasi buat bersosial media di dunia maya ini sangat banyak. Misalnya Instagram, TikTok, Facebook, terus Twitter, dan banyak lagi sosial media lainnya. Makin besar pertemanan kamu dalam sosial media, bikin kamu itu juga perlu buat ngabisin waktu lebih banyak di sosial media itu semua. Circle yang besar ini bisa dilihat dari jumlah followingmu. Terus karena kamu sangat aktif di sosial media dan nggak bisa mengatur waktunya, kamu akan terpancing buat ngepost sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting, yang berujung kamu akan saling balas-membalas DM dengan teman-teman kamu. Sebenarnya saling DM-DM-an dengan teman itu sangat baik, cuman kalau berlebihan pasti nggak baik. Dengan membatasi penggunaan sosial media, apalagi kalau aplikasi yang kamu gunakan sangat banyak, itu akan membatasi kamu dalam menggunakan HP untuk sosial media ini. Jadi itulah semua tips-tips dari aku dalam melakukan digital minimalism. Gimana menurut kamu? Atau mungkin kamu punya tips-tips yang lebih baik? Boleh banget buat share dengan komen di bawah. Kalau kamu ngerasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye!